Ya. bisa 2. Bahkan kalau misalnya kita stop pun nanti di foldernya kita pun tadi saya cari masih bisa earthing lagi. Iya Pak, ada Pak. Oke, mana? Udah kelihatan belum di situ? Udah. Udah ya? Ini di sini nggak kelihatan. Udah lanjut. Udah kelihatan kok. Kita lanjut lagi ya. Untuk tadi kan kita udah dapat datanya nih. Kalau datanya responnya 200, ini tergantung bikin usernya sih kita gimana. Kalau saya sih bikinnya 200, 404 gitu nggak ketemu. Kalau bukan 200 nanti diisi bebas sih. Diisi aja. Berarti kan kalau selain 200 nanti muncul username not found ya kayak gitu ya. Nah, berarti ininya diganti nih. Halo. Diganti sama respon data. Baru meeting tuh, Bu. Nah, ya. Nah, kayak gini. Tapi bukan status. Kita mau nampilin message-nya. Titik komanya mana nih? Oh, titik 2. Graffiti. Aku copy. Berhasil. Nanti ganti aja ya kata-katanya. Nah, seperti ini. Kalau responnya 200, muncul pesan berhasil login, nanti harusnya redirect ke home ya. Kalau enggak, muncul pesan. Nah, refresh lagi. Ini username passwordnya benar. Oh, di refresh. Jika username sama password benar, berhasil login. Password salah, password not match. Namanya salah, username not found, seperti itu. Berarti sekarang kita butuh di sini kan harus ada lagi yang redirect ke login ke home. Cuma kita belum punya nih. Kita buat dulu. Ini cara cepatnya. Home titik screen. Om, ini Ya. di copy dulu semua. Ini di copy dulu semua. Boleh. Nah, Ya. login screen. Biar pada anak-anak nyobain sekalian. Sambil copy ya. Coba copy ke WhatsApp. Udah ya. Di home screen Aku sini tuh di login screen ya, teman-teman ya. Login underscore screen, copy itu semua. Kita bikin home screen dot. Untuk isinya sama aja ya, sama login screen. Cuma kita bedain di mungkin di ininya aja nih. Di sini kan login screen. Kita ganti namanya, ini hapus aja nih. 9. Login. Oh, ini aja. Ini. Oh kan jadi home ya. Ini aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar. Saya close dulu ya. Tadi udah ngerekord belum ya? Oh, udah. Ini dulu. Oke, untuk nama-namanya ini yang login kita ganti aja langsung menjadi home. Kita dua-dua dulu. Home screen. 1, 2, 3. Nah, ini udah jadi. Di home screen cuma kita ubah di bagian header-nya tetaplah. Di ini bagian header-nya aja. Bagian bawahnya itu tambahin misalnya teks ya.
halaman belangga home aja lah gitu. Untuk pembeda. Sip, udah jadi home screen sama login screen. Home screen-nya saya copy juga ya di WhatsApp. Mas Jepri nanti yang namain ya ininya. Iya, ya. Itu taruh di mana tadi home screen-nya? Di UI ya? Di UI. UI screen. Copy namanya home screen. Nah, sekarang kita ada dua halaman nih. Bagaimana caranya berpindah? Oh, sekalian satu lagi lah. Register. Buat lagi si home screen-nya kita copy. Screen file register screen. Nah, si home screen copy register, ganti namanya jadi register ke atas. Ini yang nggak kepake dihapus aja. Home screen. Register. Jadi halaman register jadi 3. Udah jadi 3 halaman nih. Nanti logikanya itu ketika login, dia langsung ke halaman home ya. Berarti kita harus membuat root untuk masing-masing halaman ini masuk ke main.dart. Di sini kan udah buat root namanya ini. Ada title, home, kemarin. Oh iya, untuk the book show checker mode itu untuk menghilangkan garis di sini ya, ada tulisan debug ya. Jadi hilang nih. Kemarin sih waktu nyoba-nyoba kan kita ada kan. Ini jadi false, jadi hilang nih untuk bannernya. Untuk root, yang pertama root login, kita copy paste. Di sini ada 3 page, berarti ada 3. Login, register, dan home. Untuk ini nama kelasnya. Kelas itu dari sini paling atas. Nah, kelas login screen, kelas home screen, sama register screen. Ini di main.dart diganti nih. Yang registernya jadi register screen. Yang ininya jadi home screen. Kemudian udah diimport. Nah, jadi nanti untuk pemanggilannya, kalau mau pindah halaman, bisa klik sini, pindah ke home, tinggal dipanggil aja. Garis miring home, register login. Kalau misalnya di PHP itu mirip ahref lah. Atau anchor. Oke, balik lagi ke login ya. Main juga atau mau di copy juga nih? Pak, kasih judulnya Pak, kita juga bingung. Paste tapi nggak ada. Judul ya. Sama Mas Jepri diubah judulnya. Mas Jepri ubahin ya. Ya. Pokoknya nanti yang updatein saya lah. Loh, ini kan nih Mas Jepri dijudulin. Ini yang main Mas Jepri. Supaya kelihatan kiri kanannya. Oke, kita lanjut ke login screen. Sekarang untuk alamatnya udah ada nih. Tinggal kita panggil aja di sini. Untuk pemanggilannya itu karena jadi pas klik ke home di back nggak bisa lagi, berarti pakai navigator push name remove until. Nah, ini fungsinya. Navigator untuk pindah halaman, push name and remove until. Jadi ketika sudah di home dia nggak bisa back lagi ke login.
root dynamic, root false ini. Nah, ini untuk kodenya aja. Kita cek. Oke. Login belum bisa. Berhasil. Nah, tampilannya seperti ini karena kita belum modif lagi ya. Yang penting mah pindah halaman dulu ke home ya. Kalau di back, ya nggak bisa. Itu fungsinya push name and remove until. Ada juga yang namanya push name aja. Itu contohnya nanti untuk di tombol ini, need account atau register. Ini Inkwell itu bentuknya kayak teks, cuma dia bisa ada fungsi kliknya atau on tap. Ini need account, register. Ketika diklik muncul navigator push name, jadi pindah halaman ke register. Klik, nah kayak gini. Oh bukan yang ini yang lama. Yang baru tuh Tokopedia. Yang ini yang baru aplikasi. Nah sudah register seperti itu. Gimana? Mau lanjut apa gimana nih? Nungguin yang lain? Atau ada tip dan trik nih? Tip dan trik di sini kan kalau kita buat program Flutter itu ada logonya Flutter kan. Bagaimana sih caranya supaya logonya itu berubah kayak gini atau kayak YouTube seperti ini? Nah, itu juga penting juga sih supaya lebih bagus. Ini standarnya itu kayak gini. Caranya kita pakai sama Pubsec.yaml juga. Itu nama pluginnya apa ya kemarin? Flutter Launcher ya, salah. Kita cari dulu di sini namanya Flutter Launcher. Oh, launcher icon. Diinstal. Di sini. Di download. Fungsinya itu untuk merubah ikonnya. Ikonnya jadi ikon milik kita sendiri. Kemudian katanya di apa ini? Tambahin ini di bawah dependensi. Di sini. Tambahin footer icon. Untuk ikonnya kita pilih yang di image aja ya. Image, logo, dan JPG. Nah ini aja lah. Berarti image miring logo.jpg. Set lagi. Yang terakhir suruh perintah flutter pubget. Di sini fungsinya itu untuk menambah. Oh ini harus di close dulu. Dimatikan dulu flutter pubget. Dan satu lagi perintahnya flutter pub run flutter launcher void main, jadi halaman pertama. Oke. Jadi iOS sama Android dia ikonnya udah langsung berubah ya. Sudah caranya sih di uninstall dulu di sini.
Uninstall. Kemudian di install ulang. Run. Aku tebel banget. Gimana yang lainnya udah jalan untuk yang loginnya? Atau masih ngikutin? Ya masih. Teman-teman gimana teman-teman? Masih Bingung ngikutin. apa? Ntar gue pakai rekaman aja deh, gue ulang. Pakai rekaman. Jauh. Jauh. Ya udah, nanti untuk yang registernya juga hampir sama kayak login. Tinggal copy paste aja sih sebenarnya. Ganti alamat URL-nya. Sama ada tambahan email kan di situ. Nah kan. Sudah gini kan. Toh di BRK kan diperpanjang sampai tanggal 14 ya. Berarti punya 10 hari itu jago dong kita. Banyak 14. Serius 14 lu. Lo itu ono email. Apa perlu tas screen cap nong gini? Nah nih, untuk ikonnya udah berubah ya. Jadi ngikutin. Kalau bisa sih bikin ikonnya tipenya PNG sih. 10 April. 10 masuk 14. Tanggung itu mestinya lebaran sekalian. Lebaran. Langsung THR ya. Toto THR ditunda. Toto THR ditunda karena COVID. Aduh. Separuh harga. Ya lah. Nah, THR itu separuh harga ya. Separuh harga. Nggak masuk fisik berarti separuh harga. Toh ya ora iso mulih toh. Tutup kabeh. Cuma bisa ini juga nggak bisa pulang kampung. Nggak boleh pulang. Enggak intermezzo aja, sorry. Ya terus Pak. Terus ya, untuk yang login, register ya. Register kan tadi sudah dibuat seperti ini. Cuma teks. Nah, kita copyin lagi aja yang login. Sini untuk bagian paddingnya. Bagian field loginnya di copy ke register. Ganti teksnya. Binary buttonnya belum diimport, tinggal diklik. Tulisan loginnya ganti jadi register. Cek loginnya jadi proses register. Untuk fungsinya kita ganti dia. Oh, ini juga input field, diimport lagi. Kemudian di sini ganti nama jadi proses register. Untuk username, password, kita butuh email ya. Berarti di sini tambahin lagi. Ini kan username. Yang ini email. Email namanya email control. Masih merah karena belum ada controllernya. Sini copy lagi. Nah, ini namanya email. Email, dah. Sudah ada 3 isian, username, email, sama password. Dan email juga wajib diisi. Jadi tambahkan juga di sini email password control. Mencoba register. Di sini username, password, sama email sesuai sama di ini udah jadi record belum ya? Bentar. Oh, udah.
Jadi sesuai isian di register tadi, di sini, register. Nah, ini ada key, username, password, sama email, ada 4 ya. Ininya juga register. Email. Email, ini proses create data, sama get data hampir sama. Email, username, password, sama key. Ini register data kita bedakan di register data. Untuk URL-nya login ganti register. Jika responnya 200 berarti ya register berhasil. Register berhasil. Kalau tidak sama udah gitu. Oke, dijalanin aja, Mas. Ya, tinggal dijalanin ini. Puteran. Ini kayaknya ininya error nih. Emulatornya lagi error. Register screen-nya. Emulatornya. Oh, register masih ada error. Benar. Di cancel dulu. Registernya. Cancel. Ctrl C. Kita lihat problem. Oh, ini. Kolom. Expected to find titik koma. Apa nih? Filter assign sudah. Terus widget kolom sama widget field. Ini ada kehapus. Bentar ya. Nah, dulu. Oh, paddingnya yang kurang. Cukup padding. Yang 2. Ya, kurungnya kehapus. Oke, pelaporan. Misalnya. Hati-hati ketukar nanti takut medianya. Kalau bisa di HP. Tuh. Mati sih, tapi kayaknya udah keinstal sih. Nah, ini register. Nah, kalau register dia masih bisa di back. Karena kita pakainya itu navigate root pushname. Tidak ada remove until-nya. Berbeda kalau dari login ke menu itu pakai navigator pushname and remove until yang di atas ini. Nah, ini jadi nggak bisa balik lagi. Kita bikin register, klik, kalau isi semua field 1@gmail.com, bebas dia lah. Dengan 1, password 1, ini belum ada validasi panjang karakter. Register berhasil. Oh iya, harusnya habis register berhasil itu pindah juga ke login. Berarti tambahkan satu baris ini navigator remove until di register ketika berhasil. Nah, ini berhasil login.
Tambahkan, pindah ke login. Nah, lagi. Register lagi, coba register user, karena tadi sudah terdaftar user dan email already exist ya, sudah ada. Untuk REST API-nya tadi sudah di-share di WhatsApp ya, atau bisa dicek di GitHub. GitHub flutter.id. Sini juga ada contoh-contoh latihan Flutter sini. Terus pilih aja yang beta. Ini yang terakhir, ini REST API-nya. Pakai kode igniter. Nanti yang perlu di ini kalau di itu kan tinggal di edit di config database-nya aja ya. Tinggal diisi sesuai user masing-masing. Ini pass name, username sama passwordnya. Oke, sudah jalan. Emailnya 2@gmail.com, passwordnya 2 juga. Register, berhasil register. Oke, kita coba masuk, username-nya 2, passwordnya 2. Username not one. Tadi berhasil. 1. Oh, berhasil lagi. Yang tadi bukan 2 lagi. 1 sama 1 bisa ya. Di back nggak bisa. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk login. Tapi masih ada kendala, ini kekurangan. Ini kan sudah login. Tapi pas pada saat si aplikasinya itu kita close, buang, jalanin lagi. Nah, masuk ke login lagi. Harusnya kan ke halaman home ya. Ini enggak. Itu berarti kita membutuhkan database lokal untuk menyimpan si sessionnya ini. Apakah dia sudah login atau tidak. Seperti itu. Jadi kita butuh yang namanya self reference. Kita tambahkan lagi di pubspec.yaml di sini. Kita sudah pakai POAS, Dio, sama Flutter launcher icon. Yang ketiga kita pakai namanya di akses namanya self reference. Nah, ini kita butuhkan di login. Ketika loginnya berhasil di sini, codingnya sebentar saya agak lupa. Jika berhasil login, share preference. Oh, udah tambah sendiri otomatis. Share preference, kasih nama rep. Rep sama dengan white share preference dot get instant. Nah, kita akses database lokal dengan nama prep. Nah, tinggal kita simpan prep dot set, tipenya string aja ya.
string key dan value. Key-nya contohnya kayaknya itu is login. Username aja. Is login aja lah. Apa terserah. Is login tipenya satu aja, apa true ya? Satu dah. Nah, ketika si is loginnya itu satu, maka si halaman home-nya itu berarti dia sudah login. Tapi kalau is loginnya udah hilang, dia berarti logout gitu. Nah, sekarang kita pindah ke halaman home. Home screen di sini. Kita buat satu buah fungsi namanya for each check session. Check login kan udah ada, check session belum ada. Caranya dipanggil. Await-nya jadi assign, jadi future assign. Jika sebelumnya itu untuk menyimpan kita butuh namanya set string. Kalau untuk mendapatkannya pakai namanya get string. Var is login sama dengan ref dot get string kita lihat key-nya tadi pakai is login. Nah, seperti ini. Kita bikin fungsi jika is login sama dengan tadi isinya apa nih? 1 ya, 1 atau 0. Jadi jika isinya sama dengan 1, maka berarti kalau isinya sama dengan 1 dia sudah login ya. Kalau selain 1 berarti harusnya pindah ke ini. Berarti kalau 1 nggak jadi apa-apa. Kalau ini tinggal pakai fungsi navigate ke login, nggak bisa back, berarti pakai remove until. Login. Feature check session. Nah, ini ditaruhnya di mana? Ini nggak bakalan jalan karena belum dipanggil. Jadi kita butuh kalau di step full widget itu ada yang namanya set state dan init state. Kita masukkan di init state, init s. Init state itu akan jalan ketika pertama kali si form ini ditampilkan. Jadi kita panggil this.check session. Oke. Sudah. Kemudian ini kalau misalnya dia login home, berarti satu lagi tambahin di login juga. Ini itu check session. Jadi kalau misalnya sudah login, dia langsung pindah ke halaman home. Cuma ini pindah ke yang atas karena dia sesinya 1. Oke. Tambahkan ke init set juga this.check session.
Kita jalankan lagi. Refresh ini di uninstall dulu. Username 1, password 1. Login. Kemudian kita hapus mesinnya. Save lagi. Nah, jadi dia nggak ke login ya. Kan udah dihapus. Awalnya kalau tadi masuknya ke login, tapi ini kalau udah login. Nah, tapi ada yang kurang. Logoutnya belum ada nih. Kita tambahin lagi. Tambahin di app bar aja, tambahin app bar aja. Ya, halo. Ya, Berarti di home screen. iya dipanggil. Di home. Iya benar di home screen ya. Home screen di sini text home kita tambahin copy dari register aja nih. Company. Copy sini. Tanggal sih nggak perlu kalau untuk ngeprint ya. Iya, karena kamu cukup ngambil proses logout. Sini logout. Oke, kita bikin fungsi namanya proses logout. Ini proses logout. Proses logout itu butuh namanya ini set advance. Kemudian read.remove ini sama kayak session ya sebenarnya. Read remove namanya itu login. Nah, jika sudah remove, langsung navigator. Jalankan lagi. Proses logout. Halo Mas Maulana. Ya? Seasonnya yang schedule ini mau habis.